أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis salat subuh Masjid Samsul Huda yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berikan kemudahan untuk kita semua berkumpul di pagi hari ini di kota Madiun, yang mudah-mudahan selalu Allah curahkan keberkahan buat warga Madiun khususnya dan secara umumnya negeri tercinta Indonesia ini insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian, tingkatkan takwa kita kepada Allah. Masa ini kita membutuhkan itu. Simpang siurnya ujian yang membuat kita futur, yang membuat kita bingung bahwa tidak ada yang berbahaya kecuali izin Allah. Terkadang kondisi yang seperti ini membuat kita memiliki akhir yang buruk. Kenapa? Karena memang kita beragama dengan perasaan kita, bukan dengan ilmu yang dikedepankan. Sehingga kalau sudah pakai bahasa perasaan, 1000 orang ya 1000 perasaan, akan ragamlah yang terjadi. Padahal agama ini, kata Rasulullah SAW, ya seperti beliau kabarkan, sahabat mengatakan bahwa khattalana Rasulullah SAW khattan biyadi, summa khatta khututan an yamini wa an shimali, summa qala hadhihi sabili. Nabi menggambarkan sebuah gambar garis yang lurus, kemudian garis yang banyak di kanan dan kiri. Beliau mengatakan yang lurus satu ini jalanku, fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ikuti yang satu ini, jangan ikuti yang banyak. Kalian akan berpecah belah nantinya. Iya. Dan yang satu inilah yang ulama tekankan sekali untuk mengembalikan fitrah agama kepada apa yang Allah firmankan, Nabi sabdakan, di mana sahabat dulu melakukan. Dan ulama pun mengikuti hingga sekarang. Maka wajarlah kalau dikatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikuti, tinggal contoh kok, enggak usah bikin yang baru. Wala tabtadi'u, jangan bikin sesuatu yang baru. Faqad kufitum, telah sempurna sudah. Siapa yang mengatakan sempurna? Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Ini bahasa Allah. Bahasa langitan, bukan kaleng-kaleng ini. Lawang yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum kan Allah.
Ketika haji wada, Muhammad, telah kusempurnakan bagimu agama. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam madina, aku redha Islam sebagai agama. Wa raditu lakumul Islam madina, aku redha Islam sebagai agama. Maka kewajiban kita untuk mengerti kalau memang Allah mengatakan sempurna, ya sempurna. Ketakwaan yang kita kabarkan di awal tadi menjadi sebuah pintu solusi, adanya solusi yang Allah berikan kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusran. Wa may yattaqillaha, di mana orang yang bertakwa kepada Allah ini yaj'al lahu furqanan, diberikan kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi sebenarnya enggak ada kesulitan. Sampai dulu Nabi katakan kepada sahabat, ad-dinu yusrun. Agama itu betul-betul kemudahan. Yassiru wa la tu'assiru, bassiru wa la tunaffiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Dari dulu. Cuma karena memang dunia membuat manusia ini jauh dari agama, akhirnya lihat yang terjadi apa? Banyak orang yang diuji oleh Allah dengan fitnah dunia ini, tidak mengembalikan semua ke Allah. Akhirnya berujung kepada apa? Su'ul. Ya, cuma gara-gara virus yang menjadi bagian makhluk terkecil yang Allah ciptakan ini, manusia ini keder. Udah tidak lagi fokus siapa yang menciptakan ini virus. Sampai ada orang yang berani mengatakan, saya tidak takut sama Tuhan, saya takut sama corona ini. Ya. Sayang sekali. Padahal kalaupun ini menggunakan bahasa ujian, Allah sudah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Ya. Makanya dari kemarin kita nih dengan teman-teman dari Muslim Baker Indonesia ini ada sedikit ziarah chapter. Ya, sekedar menginformasikan ke jamaah MBI Muslim Baker Indonesia ini bukan organisasi, bukan klub motor, bukan. Cuma wadahnya para bikers untuk dialog keagamaan. Ya. Karena kami melihat nih ada komunitas anak-anak yang suka motor. Nah, ini mereka punya komunitas tersendiri gitu. Jadi ada bahasa-bahasa tersendiri kepada mereka, sehingga izin Allah ini membesarlah jumlah bilangan anak-anak biker ini yang pengen belajar agama gitu. Dari sinilah kita berpikir, oh iya, berarti setelah banyak MBI chapter-chapter daerah ini, kondisi pandemi ini banyak yang collab nih, khawatirnya nih terkena ujian bisa sampai level futur gitu kan. Ini mesti dijambangi, mesti didatangi untuk berdialog. Kebetulan juga saya bawa teman saya, Ustaz Abdurrahman Dhani nanti ya, mungkin sebagian pada tahu. Beliau lebih kepada Ustaz yang mengembalikan bagaimana pola hidup sehat ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW nanti. Maka saya pikir dari kemarin ini teman-teman, selain kita akan bicara tauhid, bicara akidah, kita juga perlu tahu protektor diri kita nih. Ya, karena akan lebih baik mencegah ketimbang mengobati, betul? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang buruk terjadi itu lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Karena keumuman dalil Nabi mengatakan la adwa. La adwa, enggak ada itu yang namanya penyakit menular. Ini kalau kurang dibahas rontok iman kita ini. Itu yang ngomong siapa, Zat? Rasul. Apa Zat? Enggak ada penyakit yang menular. Berketularan Zat, gitu. Berarti kan butuh penjabaran ya. Ya, ketahuilah bahwa yang namanya virus ini kan makhluk. Dan dia enggak bergerak sendiri. Siapa yang menggerakkan? Allah. Bahkan imam yang mulia tadi membacakan ayat kula yaumin huwa fi sya'an fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tiap hari Allah itu sibuk mengatur dunia, menjawab permintaan. Yas'alu man fis samawati wal ard, betul? Bahkan virus pun minta sama Allah digerakkan badannya, bukan tidak. Karena kita enggak tahu cara dia mintanya bagaimana. Tapi kan kata Nabi tegas dikatakan bahwa Allah Jalla wa Ala ini mengancam makhluk yang menyakiti kekasihnya. Kata Allah, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi.
Siapa dari makhluk yang kuciptakan ini yang mengasihi, yang menyakiti kekasih-kekasihku, perang melawan aku, kata Allah. Allah, ini kan jaminan Allah. Ya. Makanya di sini kita butuh ketakwaan kepada Allah. Ya, usaha harus ada. Ya, gunakan masker harus. Ya, apalagi yang merasa sakit pakai. Lebih utama yang sakit ketimbang yang sehat gitu loh. Ini kebalik, kadang-kadang yang sehat pakai, yang sakit pada ngayap kemana-mana gitu loh. Sama juga bohong ini. Terus ingat, bukan masker ini yang mencegah virus, bukan. Yang mencegah ini Allah. Karena kalau bicara masker ini, emang virus nggak bisa jalan lewat samping gitu loh. Ya. Aman tetap pakai ini kan bahaya, muskilah siri kecil nanti kita kejebaknya, betul? Tetap perlu ada pencegahan batiniah. Ya. Selain kita ini memang pola hidup sehat, dengan mungkin ada protokol kesehatan yang mesti kita sikapi karena ahlul ilmi yang ngomong, tapi kita juga perlu tahu bahwa semua ini ciptaan Allah. Habis pada mati, Ustaz. Kalau mati mah dari zaman belum ada corona juga pada mati. Ya, bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an Al-Jumu'ah ayat 8 itu innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Itu sudah hukum alam. Sunnatullah. Innal mautal ladzi tafirruna minhu, maut yang kalian berlari darinya, fa innahu mulaqikum. Itu maut akan menemui kalian. Dan kalau sudah bicara kematian, ini enggak bicara usia tua, enggak bicara sakit. Sampai kita hidup di zaman ini, tahun 2021 ini, kalau boleh jujur, kematian ini ada musimnya gitu loh. Ini lagi musim orang mati. Ambulan di mana-mana itu. Ya. Waduh, Ustaz, kalau dengar ambulan saya kaget, Ustaz, tapi dengar azan biasa-biasa aja gitu loh. Ya. Terus saya nggak berani keluar, Ustaz. Saya takut mati, Ustaz. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalau bicara kematian malaikat maut walaupun di benteng yang paling kuat juga datang. Ada canda syar'iyah, kalau saya bilang bercanda secara syar'i ini, karena benar kenyataannya itu. Ada orang yang menjual sesuatu, salah di negeri Arab, di Saudi Arabia ini, menjual siwak. Antum tahu siwak? Ya, siwak. Ini dia jual bukan di depan hotel, justru di belakang hotel. Ada orang tegur dia, Pak, ini gimana mau ada yang beli? Di mana-mana kalau dagang itu di depan, Pak. Karena orang lewat depan bukan lewat belakang. Dia ketawa. Rezeki sama maut itu mirip. Kalau sudah mau datang, kadang lewat depan, kadang lewat belakang. Lawang saya nyaman di sini kok. Itu masalah kapan datangnya urusan Tuhan. Gitu. Dia bilang, subhanallah. Ya, ini orang paham betul-betul gitu loh. Kenapa? Karena yang dia tahu hidup ini usaha. Bicara berapa hasilnya kan Masya Allah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran, betul? Allah telah berikan mikdar, ukuran. Nggak bisa, oh saya kalau nggak lembur, nggak bisa lebih penghasilan. Siapa bilang? Labang banyak yang lembur jadi ke puskesmas kok gitu. Malah tambah pengeluaran kan? Bukan begitu bahasa agama. Mengembalikan fitrah diri ini tercipta untuk ibadah itu satu target utama dalam hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu nomor satu. Yang lain ngikut gitu loh. Jangan gara-gara yang lain ibadah ngikut. Apalagi minta dipahami sama Allah kalau terlambat ibadah gitu loh. Allah sudah mengatakan fawailul lil musallin alladzina an salatihim. Itu kan ancaman. Bukan dispensasi, bukan. Fawailul lil musallin, celaka ini orang yang salat. Karena kan salat kok dibilang celaka, Ustaz? Ya celaka Allah bilang celaka kok. Saya cuma nyampein doang. Alladzina hum an salatihim sahun. Karena lalai. Kenapa lalai? Dibahas. Kalau lalainya masuk akal, diterima secara ilmiah, Malaysia, nggak ada masalah. Mungkin kena macet, mungkin kena hujan, mungkin ketiduran. Kapan waktu sholat? Dari azan ketemu azan lainnya, itu waktu sholat.
Tapi kalau nggak ada alasan, ini yang jadi masalah. Bagi kita sekarang di Samsul Huda ini, Masya Allah ya. Ini masjid ini, waduh, kalau bikin kita nggak betah mah kelewatan ini gitu kan. Nggak ada alasan udah ya. Ini apa ya, tinggal bagaimana kita bersyukur gitu loh. Nikmat Allah mana yang mesti kita dustai. Sementara masih banyak orang-orang yang mencari-cari dana untuk membuat masjid belum selesai. Kita sudah dikasih sama Allah nikmat seperti ini ya. Memang memulai membuat itu susah, mempertahankan jauh lebih susah gitu ya. Iya harus. Jangan terjebak dalam kesalahan. Hati-hati. Kita disuruh mengingat bahwa Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan keistiqomahan dalam kehidupan kita. Ya, makanya ketika Nabi mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta dengan satu kaum Allah uji. Ya, jadi ujian yang kita rasa di negeri kita ini, ya, sebenarnya semua negeri juga lagi ngerasain ini fitnah corona ini. Ya. Ini kalau disikapi dengan ilmu, ini lambang cinta Allah. Dengan begini pola hidup sehat mulai kita cari. Dengan begini banyak orang mencari dalil tentang habbatus sauda, tentang kustul hindi, betul? Tentang pola hidup sehat. Jadi harus tahu nih, boleh gak nih sholat jarang-jarang Ustaz? Ternyata merapatkan itu ada sunnah muakkad, bukan wajib. Kalaupun gak terjadi rapat pun gak ada masalah. Jadi belajar. Oh iya. Kalau gak ada corona gak ada yang paham. Ya, ini kan satu bukti bahwa kadang ujian itu membuat kita mulia. Makanya bahasa Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ya, Allah kalau mencintai satu kaum Allah uji. Nah, terkadang kitanya ini yang nggak paham kalau sedang diuji gitu loh. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqaddara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Itu 14 abad yang lalu sudah disindir itu. Orang-orang ini ya, amal insan yang namanya manusia ketika diuji dengan kenikmatan oleh Allah, akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, dia berkata Allah itu memuliakan diriku karena aku nih gampang. Ini kayak sekarang kita tinggal di sekitar Masjid Samsul Huda, banyak orang yang merasakan kesulitan ibadah, pengen punya tempat ibadah pun nggak sebagus ini gitu ya. Nah, kita di sini merasa kalau Allah sih memang akroman sama kita saat itu. Ya, jadi ya begitulah saat itu. Nanti kan ada ujian nih, fitnah takmir, fitnah DKM, macam-macam lah, nama masjid lah pasti ada ujiannya. Jangankan kita, lawang Masjidil Haram, Masjid Nabawi aja fitnahnya ada kan. Nah, makanya harus ada panduan rujukan kenapa kita buat ini, untuk apa kita buat ini dan seterusnya. Panduannya apa? Kalau Quran mengatakan bahwa la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin, dasar masjid didirikan itu kan ketakwaan. Nah, ini mesti disamakan persepsinya nih. Bisa gak ada rutinitas kajian di sini, ada ustadz-ustadz yang jadi rujukan. Kalau ada masalah di sini, jadi jangan sampai tiap orang mengijtihadkan jawaban masalah masing-masing, jangan. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya sama orang yang berilmu kalau kita nggak tahu. Sehingga nanti akan terarah. Bicara ujian pasti terjadi lawang orang hidup. Bahkan Ibnu Qayyim dalam syairnya mengatakan bahwa yang namanya manusia ya, kalau dicubit masih sakit itu masih diuji. Jangan anggap bahwa orang hidup itu nggak diuji. Ya. Manusia itu pasti diuji. Kalau dicubit masih sakit itu masih diuji. Ini menandakan bahwa orang hidup ini ya diuji. Bahkan hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Tapi kalau mengembalikan semua masalah ke Allah, maka kita akan tahu nanti. Ma'akamalah hadaddin, sempurna ini agama. Lalu yang bilang sempurna Allah tadi. Dulu orang-orang kafir Parsi itu mengomentari para sahabat. Mereka mengatakan, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Bukankah kalian ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan.
Islam ini bukan cuma cara sholat, puasa, zakat, haji. Bukan. Bukan cuma bicara fikih, toh maaf. Cara buang hajat pun diajarkan. Enggak boleh jongkok ngadep kiblat, belakangi kiblat. Enggak boleh mengucapkan ayat-ayat dalam kamar mandi tempat kita bersuci. Masya Allah, ini agama subhanallah. Pakai sepatu sendal diajarkan. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idzan naza'a falyabda bishimal wal takunil yumna awwaluhuma wa akhiruhuma tunzau. Kalau kalian pakai sepatu, pakai sendal, pakai yang kanan dulu, baru yang kiri. Ngelepasnya kiri dulu, baru yang kanan. Idza akala ahadukum falyakul bil yamin wa idza syariba falyasrab bil yamin fa inna syaitan yakul wa yasrab bishimal. Kalau makan tolong pakai tangan kanan, minum juga tangan kanan. Nabi ancamnya sadis ini. Cuma setan yang makan minum pakai tangan kiri. Kalau kita ngomong sama orang itu marah itu orang. Enggak berasa. Dari mana Ustaz? Oh setan. Padahal Ustaz cuma nyampein Nabi yang bilang, inna syaitan yakul bishimal wa yasrab bishimal. Nabi mengatakan, la yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum sambil berdiri. Kalau minum diri saja enggak boleh, apalagi makan, betul? Lah ini kondangan enggak dikasih bangku, makan standing party semua, betul? Ini orang Islam kok ngeyel 2021 ini. Ya. Ada syariat yang menggiring dia supaya hidup sehat, malah dia enggak pengen. Akhirnya jangan salahkan Tuhan kalau kesulitan kau rasa. Karena kalau dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ini mutlak manusia yang mana, Ustaz? Ya tentu manusia yang tahu solusinya ke Allah. Ya, bukan ke diri dia, bukan. Manusia yang sadar bahwa semua ada jawaban di sisi Allah. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakul lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain, tidak ada. Ustaz, kalau bicara begitu Ustaz, teman saya itu Ustaz, kalau bicara agama Ustaz, ya saya berani diadu lah Ustaz. Apalagi kalau bicara sholat Ustaz, banyakan saya sama dia Ustaz. Tapi kok kayaknya dia gampang-gampang aja hidup itu Ustaz. Sholat enggak, rezeki gampang. Ya Allah Ustaz, ngajinya juga cuma Ramadan gitu. Tapi kayaknya Ustaz, Masya Allah, rumahnya aja Ustaz, itu 1 bulan 3 kali ganti warna Ustaz. Lah sampean curigaan aja sih ya. Emang dia agen cat, mau bilang apa? Sekalian sampel husnuzon sih gitu ya. Kok ukuran kayak gonta-ganti cat? Ini kan bahaya. Maka kata Nabi, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fadzalikal istidraj. Udah enggak usah curiga, kita punya Allah yang tahu semua yang terjadi. Maka kata Nabi, kalau kamu melihat ada orang yang istiqomah di atas kemaksiatannya, gitulah kalau bahasa itu ya. Sementara kamu pengen mendapatkan seperti yang dia punya, ya, dan kamu beribadah, dia enggak beribadah. Tapi kalau dia gampang rezekinya, fadzalikal istidraj. Itu istidraj. Kita ngelihat kondisi negeri ini begini sekarang Ustaz. Yang enggak baik kok istiqomah dalam kondisinya yang baik Ustaz. Kami yang betul-betul baik ini kok malah banyak ujian yang berat. Khalas ya akhi. Jangan berburuk sangka sama Allah. Ya. Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Inilah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Kalau kau sudah berburuk sangka sama Allah, asbahtum minal khasirin. Pagi yang kau temui, hari yang kau berada di atasnya, khasirin, kamu tergolong orang-orang yang rugi. Berburuk sangka. Padahal sudah jelas dalam ayat, pun dijabarkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah enggak pernah berbuat zalim. Allah enggak pernah berbuat zalim. Kita yang enggak tahu panduan hidup. Jadi mukadimah ayat dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalian lupa panduan hidup ini. Ya.
Hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa ini. Kalian enggak tertunjuki walaupun sudah baca Quran. Kenapa? Karena enggak ada ketakwaan dalam hidup. Loh kok bisa? Iya, karena ibadahnya tanpa ilmu. Ibadah yang mengedepankan ilmu ini berujung kepada manusia jadi bertakwa. Ayat yang mengatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya itu kan la'allakum tattaqun. Targetnya agar kalian bertakwa kepada Allah. Kalau kalian sudah bertakwa, enggak ada masalah, hidup ini selesai. Hidup ini bukan masalah kaya atau miskin. Hidup ini bukan masalah sakit atau sembuh, gagal atau sukses, bukan. Tapi sabar atau syukur. Yang dikasih sukses, bisa gak bersyukur? Yang dikasih susah, bisa gak bersabar? Ini ujung yang penting. Kita pengen husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Karena cuma satu panggilan ketika mayat itu cabut nyawanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah enggak sebut suku, bangsa, usia, karakter wajah, tidak. Allah hanya mengatakan, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Si kaya yang bersyukur, si miskin yang bersabar. Jangan kita anggap kalau kita sudah bisa membantu, itu kita mengatakan rezeki dari saya, jangan. Pun kebalikannya, jangan menganggap itu rezeki seakan-akan memang tidak seberapa nilai melalui suami yang memberikan nafkah kepada istrinya. Maka Nabi katakan kufur asyir kan. Suami saya enggak pernah memberi sesuatu pun, Ustaz. Masya Allah. Lah ini rumah, ya itu mah rumah wajar tadi. Dia susah tadi, ya Allah. Dimintanya juga pahit, Ustaz. Terus itu makan dari mana? Ya dikasih sih, cuman kan jangan lupa sedikit banyak yang kita dapat itu dari Allah. Ya, suami cuma numpang lewat, si miskin dapat sama orang kaya pun numpang lewat, si kaya ngasih rezeki pun bukan dari dirinya tapi dari Allah. Nah, kalau ketika kita sadar seperti itu, Allah akan mudahkan kita insyaallah. Makanya di kondisi yang seperti ini, kembali usikum nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat buat diri saya pribadi untuk meningkatkan takwa, jamaah juga sekalian ya, karena kita butuh Allah. Kita butuh Allah. Tidak ada yang berbahaya. La yadurukum man dhalla idza hadaitum. Tidak ada yang berbahaya kalau Allah sudah berikan hidayah. May yahdihi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kebalikannya, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Kalau Allah sudah hinakan seseorang karena keburukan yang dia lakukan, ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, ya, rugi dia. Fama lahu min mukrim. Siapa yang bisa memuliakan dia? Masya Allah. Ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi nih. Makanya kita pengen berdialog setelah ini. Nanti ada Ustaz Abdurrahman Dhani nanti ini menjelaskan tentang pola hidup sehat dalam kondisi yang seperti ini. Bagaimana menstabilkan iman, membaguskan imun ala Rasul SAW dan syariat Islam itu sendiri. Ya, saya berbagi waktu dengan beliau, mungkin bisa lebih panjang bahasan. Ya, saya hanya memberikan dasar-dasarnya saja, karena ternyata agama ini betul-betul memberikan solusi. Jadi nggak usah kebingungan, nggak usah panik dengan penyakit apapun. Sekarang mungkin namanya corona, ya ganti jadi COVID-19, entah COVID-20, COVID-21, saya nggak tahu nantinya gimana ya. Tapi intinya sudah, Islam sudah tawarkan dengan bahasa Nabi, salah satunya apa? Habatus sauda itu, obat semua penyakit kecuali maut. Begitu pula dalam riwayat Bukhari Muslim tentang kustur hindi dan lain sebagainya. Dan nggak ada yang mahal, ya, karena agama ini nggak mahal, ya subhanallah. Semoga manfaat seperti yang disampaikan, ya nanti dilanjutkan oleh Ustaz Rahman biar bisa berdialog panjang lagi nanti. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin.